Menyesal nggak bisa dikit Mistika. Kayaknya di belakang kamera Mister nambah deh. Halo, assalamualaikum. Hi everyone, welcome back to our channel and this is Rosasna. Yeay, it's really special. Lebaran Idul Adha kita kali ini Mistika ya. Akhirnya kita Idul Adha barengan ya Mister. Betul, akhirnya bisa Idul Adha bareng. Dan sangat spesial sekali Mister. Betul, kita di mana nih Mistika? Kita kali ini ada di Kedutaan Besar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes, kita diundang untuk ikut menyaksikan atau merayakan Hari Idul Adha, Lebaran Idul Adha, Idul Kurban di Embassy Malaysia yang ada di Jakarta. Wow, it's a very happy feeling, it's a great opportunity. For one more time, Embassy Malaysia mengundang kita untuk datang dan untuk meliput acara yang mereka buat seperti itu. Dan kali ini adalah Idul Adha dan kita akan lihat keseruan-keseruan apa saja yang akan kita saksikan di dalam. Ini sudah terdengar sangat bergema banget takbir-takbir yang ada di Embassy Malaysia. Betul, betul sekali. Ya everyone, without any further, apa aja yang bisa kita lihat? Here we go, 1, 2, 3. Semoga kita sentiasa boleh ataupun bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Amin ya rabbal alamin. Inilah roh Idul Adha, yaitu tunduk patuh dan menerima apa yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya daripada patuh kepada Allah. Peristiwa ini mengajak kita semua bahawa jika datang sesuatu ketetapan dari Allah kepada kita, maka janganlah kita dengan ketundukan, keikhlasan dan ketakwaan yang sejati. Alaika salawatullah alaika sallallahu Dan ini adalah setelah selesai sholat, beratur makan. Ini sekali ada jamuan rayanya. Ada jamuan raja ya. Ada jamuan rayanya dan kita sedang lagi mengantri yang itu nih. Jamuan raya. Ih seru banget. Kita merasakan jamuan raya di Kedutaan Besar Malaysia. Next time kita di Malaysianya aja kali ya. Tunggu undangan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Ini bola-bola ubi kayaknya. Cucur badak. Cucur badak? Iya, namanya cucur badak. Cucur badak. Oh iya, bukan bola-bola ubi ini enak. Bukan bola-bola ubi, cucur badak. Cucur badak? Iya, cucur badak. Iya, enak kan?
ada dalamnya isi kelapa, terus agak-agak pedes ya. Ini enak banget, Mister. Oh, jujur badak ya. Delicious, guys. Ayo ini. Finally nasi lemak. Gobi, gobi is white and the kid. Balik ya. Gobi look like story. Blogger itu waspol sebenarnya. Silakan dokter. Waspol. Hai guys, jadi di tahun ini Embassy Malaysia berhasil mendapatkan 3 ekor sapi dan 16 ekor kambing atau domba yang akan dikorbankan. Subhanallah, proses penyembelihannya sudah segera dimulai guys. Lihat di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan. Malawakil Jakarta. Ini dipindahkan dan memastikan bahwasanya kurbannya ini harus menghadap ke arah kiblat ya guys sebelum dipotong. Masya Allah, jadi semua yang memegang, jadi semua yang terlibat dalam proses penyembelihan ini harus membacakan takbir sama-sama. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan yang menyembelih, tukang menyembelihnya pun harus berdoa terlebih dahulu ternyata sebelum melakukan penyembelihan. Allahu Akbar. Jadi memang ada busana khusus sepertinya untuk tukang penyembelih daripada hewan korban ini ternyata kalau di Embassy Malaysia. Dan dipastikan hewan korbannya harus menghadap ke arah kiblat dulu, menghadap kiblat sebelum dilakukan proses penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan ini adalah keluarga-keluarga datang kerabat daripada Malaysia, dan mereka menyaksikan, mereka berkumpul, alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara satu negara, satu tanah air di acara ini dan menyaksikan bersama-sama bagaimana acara atau Idul Adha ini dilaksanakan di Embassy Malaysia. Waduh, sudah cantik banget kita punya Mistika hari ini. Look at that guys, yang belum lihat Mistika dari head to toe. Nah, Masya Allah. Jadi, gimana kesan dan kesan yang Mistika rasakan ketika datang dan merayakan Idul Adha di Embassy? The very first time in our life, right? Sekali ini adalah kesempatan pertama, ya, untuk bisa merayakan Idul Adha, sholat Idul Adha di Kedutaan Besar Malaysia. Dan ini benar-benar kesempatan yang sangat luar biasa. Senang sekali karena bisa merasakan di sini tuh kayak kekeluargaan banget. Betul, itu luar biasa banget kekeluargaannya. Lihatlah itu guys, yang angkat-angkat itu adalah pegawai kerajaan Malaysia. Mereka istri, iya, yang suaminya bekerja di iya betul. Jadi mereka bersama-sama, mereka akan betul melakukan masak besar bersama. Yang potong-potong itu juga adalah para pegawai-pegawai. Mereka itu bukan bukan karyawan dapur, bukan karyawan kebun, tapi mereka adalah pegawai-pegawai dari Embassy Malaysia.
mereka menggunakan seragam untuk menyatakan bahwasanya kita bersatu hari ini ya kan. Kekompakan, lihatlah Abang Shan angkat-angkat kambing, angkat-angkat dorong-dorong sapi. Itu luar biasa banget Mistika kekeluargaan yang ada di sini. Yes, dan dengan Idul Adha ini aku belajar. Belajar apa? Bagaimana cara menghidupkan keikhlasan. Masya Allah, ikhlas Mistika. Oke, berkorban. Ya kan? Dan yang pasti harus mematikan yang namanya keegoisan dan betul, harus dimatiin, harus dihilangkan keegoisan dan kesombongan. Kayaknya itu dari tema khutbah kita pagi ini ya. Masuk banget. Masya Allah. Dan ini proses pengulitan atau menguliti daripada kambing dan sapi yang sudah disembelih tadi guys. Dan mereka semua ini adalah pegawai-pegawai ataupun pegawai kerajaan Malaysia, you know. Jadi bukan bukan orang dapur gitu, tapi they are the officer of the embassy Malaysia itself. Bahkan ada keluarga, anak-anak pun diajak untuk ikut dalam kegiatan hal seperti ini. Di sini bapak-bapak nih, bapak-bapak mulai bekerja untuk memotong-motong daging-daging, dan sebelah sana kalau kalian bisa lihat adalah ibu-ibu yang mulai bekerja meracik ramuan, sayuran, bumbu-bumbu, seasoning, ingredients untuk langsung dimasak nanti seperti itu. Sebagian akan dimasak dan sebagian akan dibagikan ke orang-orang di sekitar daripada Embassy Malaysia ini, which is orang Indonesia. Luar biasa banget. Halo, Mistika luar biasa banget tuh. Bisa dilihat kita ibu-ibunya juga jago masak banget di sebelah situ Mistika. Yes, mereka lagi masak guys, bareng-bareng. Wah, ya, seru sekali. Halo. Ini tim kari kambing. Tim kari kambing. Tim kari kambing. Tim kari kambing. Memangnya pada jago masak semua gitu? Ya, jago masaknya mereka. Jago masak semua ya? Kak Lisa ya. Oh, masak apa nih Kak untuk kali ini? Kita masak kari daging kambing. Bisa masak Kak? Harus bisa. Sama expert masak kari kambing. Betul Kak, tim? Ya. Tim kambing semua. Tengok sini semua. Wah, luar biasa. Mesti harus sedap. Harus sedap ya. Iya. Saya kira kakak-kakak hanya bisa bekerja di belakang meja seperti itu, tapi ternyata harus bisa masak juga ya. Harus. Of course, kita semua multitasking. Multitasking itu luar biasa banget. Ternyata bekerja di embassy harus bisa mengaduk-ngaduk juga Mistika, luar biasa. Ini apa Kak? Sop tulang. Sop tulang. Jadi sebelah sana ada kari kambing dan sop tulang. Iya. Tahu bumbunya Kak? Tahu bumbunya. Ini tahu. Ini chefnya. Kak Isa. Tahu bumbunya. Tahu bumbunya Kak? Bumbunya bawang merah, bawang putih, halia. Wow. Sudah sering masak ini berarti? Sering lah. Sering. Ini bagian ibu-ibunya Mister, yang mereka masak. Bagian bapak-bapaknya di sebelah sana lah Mister. Enggak, bukan. Jadi mau ngasih tahu kalau misalnya kebersamaan di sini loh Mister, hangat banget. Ada anak-anak. Iya. Bahkan jadi istilahnya suaminya yang bekerja di sini dan istri-istrinya juga harus ikut terlibat gitu kan, biar memupuk kebersamaan, ya kan? Dan bukan hanya suami dan istri aja, tapi memang anak-anak juga dilibatkan di sini Mistika. Anak-anak juga dilibatkan untuk bekerja, ikut motong-motong tadi, bahkan ada ikut mengaduk-ngaduknya si adik kecil ini. Berarti masa buat tetamu-tetamu dong? Masa buat kita gitu juga dong? Padahal kita kan siapa gitu ya Mistika ya. Tapi luar biasa banget ya. Budaya Melayu tetap dibawa. Betul. Bersama loh. Betul. Selalu ada. Wah, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatannya kali ini kami wawancarai. Nah, untuk kesempatan kali ini di Idul Adha ini saya dengar ada bagi-bagi hewan kurban, daging kurban juga ya Bapak. Nah, boleh tahu untuk dialokasikan kemana saja Bapak? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman baru kita ya. Oke, terima kasih pertama sekali membersamai kami dalam acara ini. Kami sangat hargai
Okey, alhamdulillah tahun ini seperti yang dimaklumkan oleh Jawatankuasa Sembelihan, ada 3 ekor sapi, 16 ekor kambing. Yang istimewanya ada satu tu adalah disedekahkan oleh non-Muslim. Tapi konsepnya sedekah, bukan korban. Jadi capurnya jadi 16. Okey, tapi itu dibenarkan dalam Islam, alhamdulillah. Terkait dengan soalan tadi, tahun ini juga satu perkara yang luar biasa. Kita mendapat kerjasama yang sangat erat dari Masjid Ashura Setiabudi. Jadi untuk agihan, Jawatankuasa Panitia memutuskan atas dasar kerjasama ini, kita akan memberikan amanah kepada Jawatankuasa Masjid Ashura untuk mengagihkan daging ini kepada mustahik di sekitar kawasan Setiabudi. Jadi itu kita kata apa? Fungsi kejiranan lah. Sebab kedua sini pun berada di Setiabudi alamatnya. Jadi itu jiran kami. Berarti tidak hanya dialokasikan untuk rakyat Malaysia yang ada di sini, keluarga-keluarga Malaysia yang ada di sini? Tidak. Tapi untuk yang di sini kita agihkan atas dasar kita sebagai tanda berterima kasih kepada panitia. Selain daripada kita ada masakan yang sudah menusuk hidung sekarang ni, kita ikutlah dari segi hukum. Maknanya 1/3 tu untuk sahibul korban, 1/3 lagi untuk diagihkan pada teman, satu lagi untuk mustahik. Okay. Acara ini, bagi-bagi ini memang sudah tradisi secara setiap tahunnya dilakukan hal tersebut. Setiap tahun. Tahun lalu kami agihkan di Kampung Pemulung di belakang Kokas. Itu jadi kalau agendanya diberikan ke kampung-kampung atau kampung berbeda ya Bapak? Ya, kita cubalah sebaiknya berbeda supaya semua boleh dapat manfaat dari kedubes. Masya Allah. Wah, Mistika, banyak sekali jejaka-jejaka muda di sini, Mistika, yang aku lihat. Bisa di prospek, Mistika. Ini staf-staf kedutaan. Kalau tadi ibu-ibunya dan ibu-ibunya tuh masak. Kalau bapak-bapaknya dia memotong-motong daging kambing dan sapi. Coba lihat loh, Mister. Mereka bareng-bareng ya. Wah, seru banget nih kegotong royongannya. Di sini kan ada pegawai non-muslim juga, mereka ikut loh, Mistika, untuk bekerja sama. Nggak hanya bekerja sama secara tenaga, tapi bekerja sama juga untuk membagikan daging hewan kurban. Benar sekali. Di tahun ini. Oke, dan kita saat ini sudah bersama dengan Abang Gobi. Ya. Sebagai Saya Gobinan Nadaraja sebagai setiausaha pertama di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Oke, dan Abang sebagai Frandius, bertugas di kedutaan juga sebagai PA to the DCM lah. Sama-sama dari KL atau ada dari negeri yang Dari Sabah. Dari Sabah. Saya lahir di Penang. Lahir di Penang. Ya, bertugas di Putrajaya dan Putrajaya. Sekarang bertugas di Jakarta. Ya, Oke. betul. Dan saya dengar kabar di Idul Adha ini Abang berdua menyumbangkan 1 ekor kambing seperti itu. Abang berdua non Muslim. Betul. Apa yang membuat Abang atau mendorong Abang untuk melakukan hal tersebut, Abang? Okey, sebagai kita sebagai di Malaysia itu kita ada pelbagai masyarakat, pelbagai kaum dan bangsa. Tapi ini salah satu perayaan yang kami anggap adalah perayaan untuk Malaysia begitu. So bukan saja untuk yang beragama Islam, tapi kepada semua juga. So hari ini cuma kami sudah lama bertugas di sini, kami mengambil inisiatif. Okey, kita sedekahkan seekor kambing untuk semua orang makan. Makannya disembelih dan mungkin nanti akan dimasak dan semua orang dapat makan bersama. Luar biasa. You have to spend a certain amount of money, right, to buy that kambing. I mean, bukan merupakan sebuah kerugian buat Abang untuk hal tersebut. Tidak. Seperti Pak Gobi cakap tadi, it's an honor for us to dapat opportunity macam ni untuk bersedekah. Ya, betul. Kami pun secara langsung pun terlibat juga dalam pengurusan. Iya, tidak hanya menyumbang kambing tapi juga pakai seragam ini berarti harus bekerja juga ya pagi ini. Peran ini dia Katolik. Saya Hindu. So basically dalam agama masing-masing juga bersedekah itu satu amalan yang mulia. Betul sekali. Betul sekali. Tidak kisah di mana juga kita boleh sedekah. So begitu kita
kita ambil inisiatif kita bersedekah. Wow. Untuk hari ini ya itu saja. Wow. Luar biasa sekali. Terima kasih banget untuk cerita dan inspirasinya. Terima kasih. Ya. Dan saat habis sholat Jumat tadi, tiba-tiba kita dipanggil untuk mengambil kupon. Bukan mengambil kupon sih, karena kita sudah dapat kuponnya. Mana kuponnya, boleh tunjukin kepada teman-teman semua? Tuh, ternyata kita juga sebagai visitor tuh dapat kupon, guys. Kupon apa tuh, boleh dibaca, Mistika? Jadi kupon pengambilan daging korban Kedutaan Besar Malaysia. Wow, Masya Allah. Setiap tetamu mendapatkan kupon, Mister. Alhamdulillah. Oke, nah, kita coba lihat seperti apa pembagian kuponnya di depan. Nah, itu ibu-ibunya habis masak. Masya Allah, luar biasa banget. Masih mengaduk-aduk ya. Aku Mistika boleh. Makanannya apa? Karena porsinya cukup besar ya, betul. Mister. Siap. Masya Allah, kita dipanggil. Oh ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mau ambil daging ya? Mau ambil daging. Ya. Kambing ataupun lembu? Lembu boleh. Habis juga Mistika. Terima kasih. Subhanallah. Wow, pelayanannya sangat baik banget. Kami sangat pelayan dengan sangat baik, guys. Subhanallah. Terima kasih banyak Kedutaan Besar Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Student-student juga, Mistika. Ternyata mahasiswa Malaysia juga. Wow, thank you so much. Jadi para mahasiswa yang belajar di Indonesia ikut juga ya, Mister. Mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia juga itu mendapatkan kupon. Oh my God, jadi semua dong, semua orang Malaysia, keluarga, mahasiswa, jadi semua di list gitu ya. Itu berkumpul dan dibagi akan daging-daging ini, luar biasa. Jadi mereka nggak merasa kesepian ya, Mistika ya. Jadi di sini kebersamaannya benar-benar erat banget kebersamaannya. Jadi kayaknya tuh benar-benar merasakan hari raya ya. Walaupun nun jauh di sana, tetap di Kedutaan Malaysia merasakan masih bisa bertemu dengan saudara-saudara lainnya. Dapat nggak banyak loh. Mistika, aku surprise banget ketika mendapatkan daging ini. You know what? Ternyata kita diuluin. Kita lebih awal, diberikan lebih awal. Iya benar sekali, dipanggil ya. Kita lebih dipanggil awal, mungkin tetamu seperti itu dilayan lebih awal, kemudian setelah itu mahasiswa, anak-anak, setelah itu staff. Yes. Jadi kita nggak dapat sisa, mereka nggak kasih kita sisa. I mean like they really prioritize the guest gitu. Jadi aku kaget banget ketika kita sudah selesai ini mengambil, mau naik ke atas, mau simpan daging yang kita dapatkan. Kemudian baru kakak Hajar bilang, ayo kepada seluruh staf boleh beratur. Loh, berarti kita duluan yang dapat. Masya Allah, terima kasih banyak pelayanannya. We feel like, oh my God, they treat us very good in here gitu. Nggak di Malaysia, nggak di embassy-nya, nggak bertemu sama orang Malaysia, benar-benar adab. Benar sekali. Untuk merayakan tamu, untuk memuliakan tamu itu benar-benar Allah Akbar. Semoga ini menjadi pelajaran yang bisa kita aplikasikan juga, Mistika, untuk ke depan dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa banget. Hai, kita mahasiswi dari UUM, Universiti Utara Malaysia. Jadi kita pertukaran pelajar di sini. Kita di Mercu Buana. Jadi sekarang kita udah 4 bulan. Kita akan di sini selama 6 bulan. Ya, jadi Augustus sudah pulang. For me, Indonesian people ni dia macam welcoming. Soalnya macam kita kan kita semua, tapi mereka dua ni international class, tapi kita dua tak, kita local class. So we memang close with the local people, and then dia orang sangat welcoming kita. Bila kita masuk kelas, dia orang terus, oh, you guys from Malaysia? Oh, come join with us. And then kami macam, wow, welcoming. So sangat gembira lah datang ke sini sebab dia orang memang welcoming kita.
Not just that, diorang ni juga ramah, sangat ramah. Kita orang ada 2-3 orang ibu angkat kat sini. Dan bukan je macam kita orang selalu tidur kat rumah dia, lepas tu diorang apa? Traktir ya, belanja. Selalu sering belanja, baik, rapat, silaturahimi kayak gitu. Kayaknya itu beda banget. Kayak kita bertemu mereka sama di media sosial. Media sosial kan kitanya fikir lain gitu, kayak buruk, tapi ternyata enggak. Ya, bila kita bertemu mereka enggak seperti itu, enggak seperti orang fikir. So ada apa orang bilang, ada gap between the reality and expectation. There's a gap. So that's the importance of us being studying here, obviously, so that we can see it realistically and we can be realistic. Kita bisa lihat guna mata sendiri, and judgment truly from our heart, not based on what we read from others' opinion. For sure, in any country there must be negative and positive. Malaysia do have, Indonesia do have, but if you see the negative one, you will find the negative one. But if you see the positive one, you will get the positive one. Yes. Pertama kali kami ke MDC, kami menjadi SPR untuk pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar persatuan yang belajar di Indonesia. Saya dari Terengganu, tahukah? Wah. Ya, ikan celup tepung. So they are from? They are from Kedah. Really? Selama? Oh, Perak. Utara. Ya, utara. Benar. You should go to Langkawi. Langkawi itu kayak Bali. Itu island. Saya dari Melaka. Ya, Melaka. Ya, asam pedas. Terima kasih. Please subscribe this channel, guys. Don't forget share and subscribe. Oke, Masya Allah, setelah dikasih daging, kemudian setelah dikasih sarapan juga, dikasih minuman free flow. Nah sekarang tuh ada yang cantik banget di situ. Kita harus beratur. Are you standing in line? Oh, he doesn't understand English. Oh my God, this little boy from Malaysia. Okay, I will not cut his line. Okay, so we are now standing in line for the lunch. Okay, it's okay. This little boy first and you come close. Ya. Oke, Mistika, gimana? Kita akan segera makan-makan. Benar, wanginya tuh sudah menusuk hidung, sedap sangat. Dan aku tuh udah gak sabar merasakan makanan-makanan yang sudah tadi dimasak sama puan-puan, ya kan? Kita akan cek ada apa aja di meja. We are with our food. Ya, ini adalah masakan spesial banget karena dimasak oleh para pejabat-pejabat tinggi kedutaan besar Malaysia yang ada di Indonesia. Dan ternyata tampilannya sih menarik banget, tampilannya oke banget, tapi kita nggak tahu rasanya ya. Kita coba, boleh coba dulu. Apa nih? Daging sapi kecap. Oke, beef kecap ya. Aku nggak tahu kan namanya sih ternyata. Pertama-tama kalau pada saat aku sobek dagingnya, empuk sekali, mudah sekali ya. So they know how. Iya. It takes hours, you know. Bener, ini gampang banget loh. Coba kita rasakan. Pakai sedikit sambal. Wow, aku sudah tak sabar loh, Mister sebenarnya. Sepertinya ini sambal khas Malaysia deh. Bener. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bener-bener empuk. Empuk banget. Jadi ketika kita gigit, kita langsung buyar di lidah dan rasanya pas. Wow. Bener-bener jago-jago masak loh. Ya begitulah, puan-puan tadi tuh emang orang Malaysia memang mau puan-puan, mau bapak-bapak juga memang harus jago masak gitu. Itu kayaknya skill yang harus dimiliki oleh seluruh orang Malaysia kayaknya. Multitasking dari kata ibu, iya kan. Kerja boleh hebat tapi masalah dapur juga harus jago. Iya dong, coba. Mister mau? Boleh. Aku coba ya. Nah ini nih aku ngambil porsi
sopan gitu. Sebenarnya ya kalau ngikutin maunya aku ngambilnya banyak, tapi kan harus tetap ada mannernya, harus ada adabnya makan di rumah orang ya, jadi harus tahan diri seperti itu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama kambingnya, seperti kari kambingnya, kari kambing atau kari sapi, entahlah kari kambing atau kari sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi mistika. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, here we go. Ya kan? Dagingnya tuh banget ya, Mister. Mama. Mama ya? Bener kan? Mama. Bener kan? Ini juga ada nih. Ketika aku melihat supnya, aku ingat sup mama. Ini mama banget rasanya. Kenapa namanya kari ya? Kari yang ciri khas Malaysia banget. Aku makan kari ini pertama kali di Malaysia. Jadi ketika aku smell itu bener-bener yang ada di benakku di Malaysia. Wow. Wow. Yang saat ini menyesal kenapa bisa dikit. Nggak apa-apa, nanti kita balik ke Malaysia aja Mistika. Tapi luar biasa banget ibu-ibu, hebat ibu-ibu di sini, untuk jual di sini, masakannya juara. Semacam bumbu nasi kandar itu loh, bisa kuah nasi kandar tuh, pekat ya. Wow, pasti bumbunya juga datang dari Malaysia nih. Empuk, bener-bener empuk. Daging kecapnya empuk banget. Kan milisnya, ikan asinnya crunchy banget Mister. Tambah-tambah. Aku nggak ambil ikan asin. Mau ada daging, aku ngambil daging. Menyesal ngambil sedikit Mistika. Kayaknya di belakang kamera Mister nambah deh. Nggak boleh, tetap harus ada adabnya. Iya kan, guys, makan di rumah orang tuh harus tetap cantik, sopan, porsinya harus bagus gitu kan, nggak boleh ya. Ada, kan kita selalu ngomongin ke orang tentang adab. Ada pertama juga gitu, ya kan? Setiap kali ada acara dari embassy, kita nggak pernah nolak. Sayang untuk dilewatkan. Sayang untuk dilewatkan, apalagi kalau ada makan-makannya. Oh iya dong, itu kayak kesempatan once in your lifetime. Iya, dan kesempatan buat kita untuk kayak kembali merasakan makanan Malaysia. Exactly, kayak hari ini aku bisa nyobain namanya nasi lemak. Finally. Akhirnya setelah berapa lama sih ya? Iya, setelahnya setahun lah ya. Iya, setahun berbulan-bulan buat kamu. Kalau aku dari 3 bulan nggak makan nasi lemak Malaysia, tapi alhamdulillah datang ke sini dikasih nasi lemak lagi dan jadi rindu terbati. Kan dikasih juga daging-daging ini, Allahu Akbar. Dan yang paling aku suka adalah dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama Kedutaan Besar Malaysia ini adalah dimana aku juga bisa lihat banyak sekali informasi-informasi atau inspirasi-inspirasi yang datang kepada kita yang seperti tadi misalnya mahasiswa pertukaran pelajar Indonesia Malaysia seperti itu kan. Kemudian ternyata ada pembagian daging kurban juga untuk masyarakat sekitar. Nggak hanya untuk orang Malaysia, keturunan Malaysia atau pelajar Malaysia, tapi orang lokal Indonesia pun kebagian gitu. Dan yang paling penting Mistika, toleransinya itu. Toleransi yang selama ini kita bilang bahwasanya ketika di Malaysia, orang Malaysia itu kalau puasa, even non muslimnya ikut puasa. Ya kan? Kalau di sini saat Idul Adha, apa yang terjadi? Sama-sama ikut berkurban. Jadi bahkan non muslim pun ikut berkurban, guys. Makan sapi dan kambing ya, Mister ya. Betul. Mereka tidak merayakan, tapi mereka ingin ikut berbagi. Itu sih benar-benar yang kita selalu react itu. Kita bisa buktikan sendiri, guys. Selama ini orang Malaysia kalau Ramadan puasa-puasa, sahur-sahur, buka puasa juga yang non muslim. Dan ternyata Idul Adha pun seperti itu. Budaya yang non muslim juga ikut berkurban, mengumbangkan kambing di sini tadi. Allahu Akbar. Itu kayak kambing kan nggak murah Mistika. Benar, Mister. Nggak murah gitu. Jadi yang paling penting adalah
berbagi. Ya, karena di agama mereka juga pasti diajarkan tentang berbagi. Itulah inti utamanya. Jadi benar-benar value of being as a Malaysian itu nggak cuma diaplikasikan di negara Malaysia. Ternyata dimanapun mereka pergi, mereka bawa itu bersama mereka, Mistika. Gue salut banget. Wow, luar biasa banget. So many inspiring moments and inspiring things that we can learn from this activity. Thank you so much for your time, for Malaysian Embassy in Jakarta for inviting us. Semoga di acara-acara depannya, event depannya juga kita tetap dipanggil ya. That is so much fun. We learn many things here. Thank you so much, and I think that's all from us. Hope you find this pretty good. If you find this pretty good, bring a thumbs up, and if you dari share bagi suka baru super much love from us in Indonesia, in Malaysian Embassy. Ya boleh banget, Indonesia juga harus bisa. Bye bro, assalamualaikum. Salam.